Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frina Halisa, NPM 060 akan mempresentasikan tugas etika 5. Itu etika dan hukum kesehatan. Praktik etika dalam profesi kesehatan. Subbahasan yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh praktik etika di dalam profesi kesehatan, dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan kesehatan masyarakat. Dokter pada hakikatnya praktik kedokteran adalah upaya manusia untuk menolong sesamanya, didasarkan kemurnian niat, kesungguhan kerja yang berorientasi pada kebutuhan pasien, serta mengutamakan keselamatan pasien. Etika dan hukum keduanya merupakan tolak ukur perbuatan kemanusiaan yang dilakukan dokter dalam menjalankan profesinya. Next, contohnya itu di Singapura. Seorang pasien pernah dirawat di rumah sakit swasta karena menderita kanker rahim. Stadium terminal yang mengalami penyumbatan kedua ureternya, sehingga dipasang kateter yang menghubungkan ureter dengan dunia luar. Next, yang kedua yaitu dokter gigi. Para dokter gigi harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang membutuhkan pertolongan, terutama saat mereka menghadapi persoalan gigi ataupun rongga mulut. Bukankah salah satu akhlak mulia yang diajarkan oleh setiap agama adalah suka menolong? Pada sisi lain, setiap dokter gigi wajib mematuhi kode etik kedokteran gigi sejak disumpah untuk menjalankan praktik profesinya. Next, contohnya itu dalam menghadapi pasien yang berasal dari golongan ekonomi lemah. Seorang dokter gigi tidak boleh menoksi pasien karena alasan biaya. Hal lain yang tak kalah penting adalah tanggung jawab dokter gigi atas eksistensi perawat, karyawan administrasi, ataupun laboratorium. Yang ketiga yaitu perawat. Yang dimaksud dengan etika keperawatan adalah suatu sikap etis yang harus dimiliki oleh seorang perawat sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya sebagai seorang perawat dengan menerapkan norma-norma etis keperawatan dalam kehidupan profesi dan kehidupan bermasyarakat. Ada 8 prinsip etika perawat. Yang pertama yaitu autonomi atau kemandirian. Yang kedua beneficence atau berbuat baik. Yang ketiga justice atau keadilan. Yang keempat non-maleficency atau tidak merugikan. Yang kelima veracity atau kejujuran. Yang keenam fidelity atau menepati janji. Yang ketujuh confidentiality atau kerahasiaan. Yang kedelapan accountability atau akuntabilitas. Next, itu contohnya. Contoh perawat memiliki tugas sebagai pelaksanaan asuhan keperawatan, pemberian, penyuluhan, dan konseling terhadap pasien, melakukan penelitian di bidang keperawatan, dan melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan sebagai pelaksananya. Tugas dalam keadaan tertentu sesuai dengan memperhatikan etika dan prinsip keperawatan. Next, selanjutnya yaitu bidan. Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang filosofi, profesi, dan masyarakat. Contoh bidan yaitu bidan berperan dalam memberikan persalinan yang aman, memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Yang terakhir yaitu kesehatan masyarakat. Dikarenakan tanggung jawab pelayanan kesehatan masyarakat yang besar, diperlukan suatu kode etik dan juga peraturan-peraturan yang dibuat secara khusus untuk menjadi acuan bagi para praktisi kesehatan masyarakat. Kode etik tersebut dapat menjadi suatu acuan dan juga panduan bagaimana praktisi kesehatan masyarakat bertindak sehingga tidak melanggar kode etik yang ada sebelumnya dan meminimalisir pandangan negatif dari masyarakat. Yang selanjutnya yaitu contoh dari kesehatan masyarakat berperan dalam suatu keadaan di mana dibutuhkannya suatu jaminan untuk terpenuhinya hak atas kesehatan yang ada di masyarakat.
Diperlukan suatu pemeriksaan yang menyeluruh untuk menganalisa kebutuhan kesehatan yang ada di masyarakat, supaya peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat melaksanakan peranannya dalam memenuhi kesehatan masyarakat. Hanya itu yang dapat saya presentasikan pada materi kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.